Bayangkan ini, sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal hanya sebagai penghasil padi dan minyak kelapa sawit, kini diam-diam membangun kemampuan untuk merancang dan memproduksi pesawatnya sendiri. Bukan sekadar membeli dari luar negeri. Bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi benar-benar terlibat dalam rekayasa, produksi, hingga pengujian di langitnya sendiri. Dan negara itu bukan Amerika Serikat, bukan pula negara industri mapan di Eropa. Negara itu adalah Indonesia, sebuah bangsa kepulauan yang selama ini kerap dipandang terlahir dalam teknologi tinggi, kini justru mulai menarik perhatian dunia lewat langkah strategisnya di sektor dirgantara dan pertahanan. Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil perjalanan panjang sejak beberapa dekade lalu. Saat banyak negara berkembang, masih fokus pada infrastruktur dasar dan industri sederhana, Indonesia sudah mulai menanam fondasi di bidang yang jauh lebih kompleks. Industri pesawat terbang. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 70.000 pulau yang tersebar luas. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan akan transportasi udara dan sistem pertahanan mandiri menjadi sangat krusial. Ketergantungan pada impor alat utama sistem senjata selalu membawa risiko strategis. Dalam situasi konflik atau ketegangan geopolitik, pasokan senjata dan suku cadang bisa dihentikan sewaktu-waktu oleh negara pemasok. Artinya, sebuah negara bisa kehilangan kemampuan pertahanannya dalam waktu singkat hanya karena tekanan politik. Indonesia memahami risiko ini sejak awal. Karena itu, membangun industri pertahanan dalam negeri bukan sekadar soal kebanggaan nasional, tetapi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan. Langkah awal Indonesia di industri dirgantara dapat ditelusuri ke tahun 1976 saat pemerintah mendirikan Industri Pesawat Terbang Nusantara, IPTN. Di baliknya ada sosok visioner, B.J. Habibie. Bukan hanya politisi, tetapi insinyur dirgantara dengan pengalaman di Jerman dan kontribusi di industri pesawat Eropa. Habibie membawa visi bahwa kemandirian teknologi adalah fondasi kemerdekaan sejati. Bagi Habibie, sebuah bangsa belum sepenuhnya merdeka jika masih bergantung pada negara lain dalam teknologi strategis, terutama dirgantara. Visi inilah yang menjadi dasar pengembangan IPTN. Meski menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan ekonomi, Indonesia tetap melanjutkan investasi di sektor ini. IPTN kemudian berkembang menjadi PT Dirgantara Indonesia, yang hingga kini menjadi tulang punggung industri dirgantara nasional. Seiring waktu, kapabilitasnya mulai terlihat. Tiada hanya memproduksi pesawat untuk kebutuhan domestik, tetapi juga masuk dalam rantai pasok global. Salah satu buktinya adalah keterlibatan dalam produksi komponen pesawat untuk Airbus. Ini menunjukkan bahwa kualitas produksi Indonesia telah memenuhi standar internasional yang sangat ketat. Namun yang paling menarik perhatian dunia bukan hanya produksi komponen, tetapi keterlibatan dalam pengembangan pesawat tempur modern. Salah satu proyek paling ambisius adalah kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan KF-21 Boramae. Dalam proyek ini, Indonesia bukan sekadar pembeli, tetapi mitra pengembang yang berkontribusi secara finansial dan teknis. Indonesia menanggung sekitar 20% dari total biaya pengembangan yang mencapai miliaran dolar. Yang lebih penting adalah transfer teknologi yang terjadi. Indonesia mengirim insinyurnya untuk bekerja langsung bersama tim Korea Selatan terlibat dalam desain, pengujian dan pengembangan. Tujuannya jelas, membangun kapasitas internal agar suatu saat mampu mengembangkan pesawat tempur sendiri, tanpa bergantung pada pihak luar. Strategi ini menunjukkan pendekatan yang matang. Indonesia sadar tidak bisa langsung menjadi produsen teknologi tinggi secara mandiri. Karena itu, mereka memilih bermitra dengan negara yang memiliki kepentingan sejalan. Korea Selatan menjadi mitra ideal karena lebih terbuka terhadap kolaborasi dan transfer teknologi dibandingkan negara barat. Selain pesawat tempur, Indonesia juga memiliki kemampuan dalam produksi helikopter. PT Dirgantara Indonesia memproduksi helikopter seperti Super Puma dan SZ-25. Karakal melalui lisensi Airbus Helicopters. Prosesnya bukan sekadar perakitan, tetapi mencakup manufaktur komponen dan integrasi sistem kompleks. Produk ini digunakan oleh berbagai negara menunjukkan tingkat kepercayaan global. Indonesia juga aktif mengekspor produk dirgantaranya. Salah satu yang paling sukses adalah pesawat angkut ringan, CN-235 yang digunakan lebih dari 20 negara. Pesawat ini dikenal mampu beroperasi di landasan pendek dan medan sulit, menjadikannya pilihan ideal bagi banyak negara berkembang. Selain itu, Indonesia mengembangkan pesawat N219 untuk kebutuhan domestik,
khususnya menghubungkan daerah terpencil. Pesawat ini mencerminkan pendekatan pragmatis. Inovasi yang sesuai kebutuhan geografis dan ekonomi nasional. Dengan rencana sertifikasi internasional, N219 berpotensi masuk pasar global. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Krisis ekonomi Asia 1992-1998 memberi pukulan berat, termasuk bagi industri dirgantara. PT Dirgantara Indonesia sempat mengalami kesulitan finansial serius hingga mendekati kebangkrutan. Banyak insinyur berbakat pergi ke luar negeri karena minimnya peluang di dalam negeri. Masa ini menjadi ujian besar. Namun Indonesia tidak menyerah. Mereka melakukan restrukturisasi, mencari mitra baru, meningkatkan efisiensi, dan terus melatih generasi insinyur berikutnya. Prosesnya panjang, tetapi hasilnya mulai terlihat. Keberhasilan ini memiliki implikasi luas. Tidak hanya sebagai Indonesia, tetapi juga kawasan dan dunia. Dari sisi geopolitik, kemampuan pertahanan Indonesia dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Dengan posisi strategis di jalur penting seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, peran Indonesia menjadi sangat krusial. Negara besar seperti Amerika, Serikat dan Cina tentu memperhatikan perkembangan ini. Kemampuan mempertahankan wilayah secara mandiri memberi Indonesia lebih banyak kebebasan dalam menentukan kebijakan luar negeri. Selain itu, kisah ini menjadi inspirasi bagi negara berkembang lainnya. Menunjukkan bahwa dengan visi jangka panjang, investasi konsisten, dan strategi tepat, industri teknologi tinggi bisa dibangun tanpa harus menunggu menjadi negara maju. Ini adalah perubahan paradigma yang signifikan. Jika kini dibandingkan dengan Malaysia, terlihat perbedaan pendekatan. Malaysia kuat di sektor maintenance, repair and overhaul (MRO), bagian penting dalam industri dirgantara. Namun kemampuan merancang dan memproduksi pesawat secara mandiri masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa strategi menentukan posisi dalam rantai nilai global. Pada akhirnya, Lisa Indonesia adalah tentang visi, ketekunan, dan keberanian berpikir jauh ke depan. Bukan proyek jangka pendek dengan hasil instan, melainkan investasi puluhan tahun. Dan disitulah kekuatannya. Negara yang mampu berpikir, dalam jangka panjang memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemandirian dan keunggulan strategis. Indonesia telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Mereka memulai dari titik yang sama dengan banyak negara berkembang lainnya. Namun melalui keputusan berani dan konsisten, mereka kini berada di jalur yang berbeda. Dunia mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Tapi satu hal pasti, Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata dalam industri, dirgantara dan pertahanan global. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini mungkin, tetapi apakah ada keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk bertahan dalam jangka panjang. Karena masa depan tidak ditentukan oleh kondisi hari ini, tetapi oleh keputusan yang dibuat hari ini untuk menghadapi tantangan di masa depan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।